Bapak Ibu, Amin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ikuti kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rashidin dan rujukannya adalah buku kitab Syarah Hadis Jibril, ya, Syarah Hadis Jibril yang disusun oleh Habib Zain bin Sumaith, ya, yang saat ini tinggal di Madinah, ya Ustadz, ya, tinggalnya, ya. Alhamdulillah, beliau Ya, masih sehat walafiat di Madinah di Al-Munawwarah. Madinah Al Munawwarah. Dan kali ini kita membahas bab tentang mandi, ya Ustaz, ya. Insya Mandi Allah, dan mudah-mudahan sampai tayamum. Jadi malam hari ini mudah-mudahan kita membahas dua item dalam bersuci, yaitu mandi sekaligus pengganti mandi atau wudhu jika tidak ketemu air atau ada halangan, yaitu tayamum. nah ini insya Allah jadi kajian yang sangat menarik, ya, supaya mandi kita jadi benar, ya. Mandi kita insya Allah menjadi sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, kepada akhirul karim Ustadz Haji Ahmad Rashidin, falyatafaddal mashkuran. Baik. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala albadihi sumasun ila muassis musannif kitab Syarah Hadis Jibril al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik sahabat-sahabat sekalian yang ada di YouTube, saya tadi ngintip ada sekitar 960 sahabat yang ada di YouTube, ditambah yang ada di Zoom ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan musim semi yang pertama, Rabiul Awal, ya. Jadi Rabiul Awal itu terjemahan kurang lebihnya adalah musim semi yang pertama, ya, di mana Rasulullah dilahirkan di sini. Saya berharap Ustadznya sudah mempersiapkan qasidah burdahnya, ya Rabbi bil Mustafa, nanti tolong ya tidak menyanyi, ya, ini memuji Rasulullah, ya, disiapkan, ya, kepada para santri yang memberikan masukan. Malam hari ini kita setiap ngaji insya Allah akan membaca, ya, potongan dari qasidah burdah, ya, minimal ya Rabbi bil Mustafa dan seterusnya. Tapi baik, mari kita kembali kepada kitab kita, yaitu, ya, kita sudah membahas mengenai wudhu. Maka kita lanjutkan syarat sahnya sholat itu, ya, suci dari hadas kecil dengan wudhu. Yang kedua adalah mandi. Ya, sambil menunggu nanti tagnya dikeluarkan, insya Allah. Al-Huslu, ya, pasal menerangkan tentang mandi. Al-Huslu, yaitu mandi, huwa ya al-huslu atau mandi itu saya lunal ma'i, mengalirkan air, ala jamai ibadani, ke seluruh tubuh kita atau ke seluruh tubuh, biniatin mahsusatin. Jadi kalau ditanya secara fikih, ya, karena kita latihan, ya, fikih itu salah satunya diawali dengan apa? Dengan namanya ta'rif atau tadbir atau definisi. Sebagaimana kalau kita punya karya tulis itu selalu diawali dengan apa? Deskripsi, ya. Karya tulis ini disusun sebagai syarat kelulusan S1 atau tesis ini disusun, ya. Deskripsinya apa? Ya, menerangkan penelitian tentang, ya, manfaat garpu tala mengatasi stres, gitu misalnya. Kalau nanti ada yang bisa, ya, bikin apa? Karya tulis ilmiah misalkan sebagai tesis, ya, manfaat garpu tala diteliti secara metode ilmiah, ya, dengan statistik dan seterusnya, disurvei, ya, 100 orang, ya, menggunakan metode garpu tala Al-Quran, 100 orang tanpa. Coba, ya, kemudian kecenderungannya seperti apa, ya. Mudah-mudahan nih teman-teman yang mau menyelesaikan S1 atau S2 punya ide untuk melakukan penelitian ini. Masya Allah, siap ngasih data nih. Iya, ngasih data. Dan saya siap jadi pembimbing, ya. Wih, mantap. Ya. Jadi pengertian mandi itu apa? Mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat khusus. Jadi kalau habis bulu tangkis, kemudian merasa badannya nggak enak, ya, maksudnya bergerah terus mandi, ya itu mandi, tapi bukan mandi secara syariat. Kalau mandi secara syariat apa? Saya lunal ma'i ala jami'il badani biniatin mahsusoh. Ya,
mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan maksud khusus. Nah, ini bedanya mandi dengan wudhu. Kalau wudhu ada yang harus dibasuh, ada harus yang diusap. Kalau mandi, yang penting airnya mengalir ke bagian tubuh. Tidak harus ya, digosok. Kemudian, wa yajibu dan diwajibkan ala dzakari atas laki-laki wal unsa dan perempuan bil janabati karena sebab jinabah. Jadi laki-laki itu wajib mandi kalau sebab jinabah. Ya, kalau dalam kitab lain wajib mandi itu 3, kalau di sini hanya diterangkan 2. Ya. Wahia dan jinabat itu tahsulu bi ahadima aharin. Jikalau ya kita itu keluar atau berhasil atau istilahnya terkena 2 perkara ini. Jadi apa yang menyebabkan seorang itu wajib mandi karena jinabat? Yang pertama adalah ya, bi khurujil mani, karena keluar mani. Apakah mimpi? Ya, ini lagi ngaji jadi saya sebutkan apakah onani, kalau perempuan masturbasi, apapun yang menyebabkan atau si mani itu keluar sengaja atau mimpi, maka kalau dilihat di TKP-nya ya, di kantor pusatnya ada air mani, maka wajib mandi. Yang kedua, ya, au bil mujamati fil farji. Ya, kalau bahasa halusnya bertemunya 2 alat kelamin atau jima dalam bahasa kitabnya. Kapan terhitung ya ini yang wajib mandi? Kalau kepala dari kemaluan laki-laki yang kalau disunat kelihatan helmnya masuk ke kemaluan wanita, meskipun seujung itu, begitu ujung kemaluannya sudah tidak nampak dari luar, itu dinamakan jima atau bersetubuh atau senggama, meskipun tidak keluar mani maka wajib mandi. Kalau dalam kitab lain ditambah 1 lagi, wajib mandi itu sebab mati. Ya. Kalau karena keluar air mani, karena kalau berjima itu masih bisa mandi sendiri. Tapi jangan coba-coba Pak Iqbal nanti kalau wafat mandi sendiri ya. Tolong jangan. Nanti bakal masuk Guinness Book of Record ya. Jenazah di Penang mandi sendiri ya. Sehebat apapun tolong jangan ya. Jadi jelas ya, mandi itu mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat khusus. Mandi wajib itu disebabkan ada 2 hal, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki perempuan itu wajib mandi kalau keluar mani atau berhubung badan. Ditambah yang ketiga itu tidak ada di kitab kita ini kalau mati. Mati itu wajib mandi. Tapi Mas Solihen jangan pernah ya nanti kalau mati mandi sendiri ya. Ya heboh nanti. Nanti dikira salah satu kehebatan ilmu magnet rezeki ya. Sudah meninggal terus bangun, minta izin saya mau mandi dulu, nanti tolong kafanin kalau saya udah mandi gitu ya. Kira-kira begitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ini fotonya Haji Efril saya di Ka'bah nih, Masya Allah. Masya Allah. Bareng Masya Allah. Sama beliau di Ka'bah. Kita lanjutkan ya. Wa yajibu dan diwajibkan aidon ya juga, wa yajibu aidon dan diwajibkan juga alal mar'ati khusus untuk perempuan, bagi perempuan. Kalau laki-laki yang wajib mandi, laki-laki maupun perempuan berlaku umum itu kalau keluar mani atau berhubungan badan atau mati. Di sini nggak ada tapi biar kita ingat. Tapi khusus perempuan diwajibkan pula alal mar'ati inda tuhriha minal haid. Kalau sudah suci dari haid. Wan nifasi dan nifas ya, selesai melahirkan. Wa minal wiladati dan waktu melahirkan. Walau mudghatan meskipun yang keluar itu ya darah sekepel atau segumpal. Walau mudghatan maupun yang keluar itu daging ya. Jadi zigot yang masih baru jadi gitu sebesar misalkan ibu jari atau sekepal tangan ini. Ya itu dihitung sebagai melahirkan wajib mandi atau bahkan yang keluar itu keguguran masih dalam bentuk darah. Ya, jadi khusus laki-laki itu ada laki-laki dan perempuan berlaku umum, ya keluar mani dan jima, yang ketiga mati. Yang khusus perempuan ada 3 lagi, selesai haid, selesai nifas atau selesai melahirkan.
Jadi perempuan itu kalau melahirkan mandinya 2 kali. Ya, setelah melahirkan, kalau yang operasi berarti selesai, dokter mengizinkan untuk mandi, maka wajib mandi. Mandi karena wiladah. Ya, keluar darah karena habis melahirkan. Nanti prosesnya ya 2 hari, 3 hari, 15 hari keluar darah itu namanya darah nifas. Nanti kalau sudah berhenti wajib mandi. Baik, kita lanjutkan. Ya. Wa sunanul ghuslu, dan bermula sunnah-sunnah ya yang disunahkan untuk mandi. Kalau tadi yang wajib 6 ya. Ya, 3 yang wajib itu berlaku laki-laki dan perempuan. Keluar mani, ya, bersetubuh, mati. Ya, yang khusus perempuan tambah 3, melahirkan, haid, nifas. Kalau sunahnya apa? Wa sunatul ghusla wa sunanul ghuslu, dan bermula sunah-sunahnya mandi, ya, itu antara lain apa? Li sholatil jumu'ati, karena akan menghadiri sholat Jumat. Yang kedua, wa fi yaumil idaini, ya, ketika akan menghadiri 2 sholat id, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau dihitung Jumat 1, ya, Idul Fitri 2, berarti sudah 3. Walil istisqoi, dan ketika akan sholat istisqa. Wal kusufi, dan sholat gerhana matahari. Walil khusufi, dan ya karena mau sholat gerhana bulan. Waliman ghosala mayitan, dan bagi orang yang selesai memandikan mayit. Jadi kalau dihitung, kita sunah mandi itu apa? Kalau mau sholat Jumat, kalau mau sholat Idul Fitri, kalau mau sholat Idul Adha, kalau mau sholat istisqa, kalau mau sholat gerhana matahari, mau sholat gerhana bulan, ya, kemudian selesai memandikan mayit. Apalagi walil kafiri idza aslama, orang kafir ketika selesai syahadat, hukumnya sunnah mandi. Saya tahun 2016 bersama Ustadz Fadlan Garamatan, ya, diajak ceramah ke mana? Ke Papua, Sorong, kemudian ke Raja Ampat. Sebelum kami pulang ke Jakarta, ada orang Papua asli bersyahadat di sebuah masjid. Setelah itu kami sarankan sunahnya mandi. Ya, begitu mandi itu barokahnya mandi, karena niat seletah masuk Islam itu kulit-kulitnya yang tadinya keras, ya, katanya kalau di sana untuk menjaga dari sengatan malaria dan seterusnya, salah satunya itu melumuri kulitnya itu dengan lemak babi. Maka begitu setelah mandi itu seperti ada sesuatu yang kering kemudian lepas dari kulit, ya, saudara kita ini. Walil majnuni, ya, dan bagi orang yang gila, wal mughma, dan orang-orang yang pingsan, alaihi, ya, ida afata, ketika waras. Jadi orang kalau gila waras disunahkan mandi, orang pingsan, ya, kemudian sadar disunahkan mandi. Nah, di sini tidak dicantumkan, di tempat lain adalah mandi karena sebelum ihram. Itu sunnah. Mandi masuk kota Mekah, mandi masuk kota Madinah, mandi karena mau wukuf, mandi karena mau melontar jumroh. Ya, tapi yang paling utama tadi, mandi yang tadi itu mandi karena mau berkumpul dengan banyak orang. Mau sholat Jumat ketemu banyak orang. Jangan sampai begitu takbir, misalnya Mas Hari Agustiawan nggak mandi, sementara deodorannya habis, takbir Allahu Akbar, sholat Jumat, yang di sampingnya pingsan. Bludak, gitu. Kenapa? Ya, bau keteknya itu bau duren busuk, ya. Kalau duren masih itu kan itu, ya. Jadi ternyata di sini kalau kita periksa sangat dianjurkan mandi itu sebelum datang ke sholat yang banyak orang, sholat Jumat, sholat istisqa dan seterusnya. Kemudian wa abdoluha, dan seutama-utamanya sunnah, ya, yang disunahkan untuk mandi itu ghuslu jumu'atin, karena ini setiap pekan. Jadi sesuatu yang sering dilakukan itu lebih afdol daripada yang tahunan. Ya, mandi Idul Fitri setahun sekali, mandi Idul Adha setahun sekali, mandi istisqa kadang bisa jadi nggak pernah kalau nggak hujan, ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Wa yadkhulu waqtuhu, dan masuknya waktu untuk mandi di hari Jumat itu bitulu'il fajri, karena keluarnya fajar.
Begitu subuh, maka mandi subuh di hari Jumat bisa diniatkan sebagai mandi karena akan menghadiri sholat Jumat. Bagi yang usoli atau nawaitu husla li sholatil Jum'ah. Saya berniat mandi untuk hadir ke sholat Jumat. Wata akhiruhu, dan mengakhirkan ila iradatir rauhil abdol, dan mengakhirkan mandi Jumat menjelang berangkat sholat itu lebih utama. Jadi misalkan ya ke masjid itu jam 11, maka setengah 11 itu mandi lebih abdol. Meskipun tadi kalau mandi sejak pagi sudah mencukupi sebagai mengerjakan mandi di hari Jumat. Ya. Wa yahruju, dan habisnya waktu untuk mandi sholat Jumat itu ya bil iyasi minas sholati, ya Jumati. Kalau Jumatan sudah selesai maka tidak ada lagi sunnah mandi Jumat. Jadi Mas Arif misalnya lupa mandi, begitu sholat Jumat pulang, oh saya mandi niat mandi Jumat, ya itu sudah expired. Ya, kalau bahasa sepak bolanya sudah offset, ya. Jadi dimulai dari subuh, begitu imam assalamualaikum itu sudah tidak ada kesunahan. Ini paling beling-belingnya, misalnya ada yang beling, ya. Siapa contoh beling di sini, ya? Haji Efril lah, nggak apa-apa, ya. Di masjid sudah khutbah, belum mandi, maka dia mandi dulu baru ke masjid, itu masih lumayan, ya. Karena dapat itu, ya, seperti itu. Baik, ya, mudah-mudahan kita ingat yang wajib mandi itu karena kalau laki-laki dan perempuan karena 3 hal. 1 karena keluar mani, karena berhubungan badan, karena mati. Kalau yang perempuan tambah 3 lagi, karena selesai haid, selesai nifas, selesai wiladah. Yang disunahkan tadi yang paling afdol adalah mandi mingguan, yaitu mandi untuk sholat Jumat. Kita lanjutkan sekarang, ya, halaman 55, furudul husli wa sunanuh. Fardu-fardunya mandi dan sunah-sunahnya. Wa furudul huslu, ya, wa furudul husli, dan bermula adapun fardu-fardunya wudu. Itu ta'mimu jami'il badani bil ma'i, yaitu mengalirkan secara rata air, ya, jami'il badani, seluruh badan, bil ma'i. Jadi mandi itu yang penting air itu merata ke seluruh tubuh. Boleh nyemplung, ya, yang punya kolam renang atau bathtub, saya berniat mandi, plung, nah itu sudah sah. Atau biar dramatis lagi, misalnya siapa di sini, Mas Abdul Rozak, ya, habis subuh itu melakukan pembunuhan Yahudi, ya. Habis subuh berhubungan suami istri, anaknya minta renang ke Ancol, ya. Jam 6 itu, papa sekarang berangkat, biar nggak panas. Mandi dulu, nggak usah, mandi aja nanti di sana. Maka berangkatlah ke Ancol, nanti nyemplung di Ancol itu niat, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas, plung, masuk ke laut itu dihukumi sebagai mandi. Ya, ma'aniyati robil hadasil afari, jadi meratakan air ke seluruh tubuh itu beserta niat untuk menghilangkan hadas besar, au fardil husli, atau niat fardu untuk mandi. Makanya diajarkan oleh ulama kita bagaimana nawaitul husla li robil hadasil akbari fardon lillahi ta'ala, untuk membimbing hati itu. Ya, kita sudah belajar niat itu semua di hati, tapi dengan lisan itu menjadi spesifik. Ya, wayajibu, dan diwajibkan, ya, aisolul ma'i, meratakan air atau menyampaikan air, ya, aisol itu menyampaikan, ila batini sya'ri, ya, ke dalam di antara rambut, al-kashifi yang lebat. Jadi kalau rambutnya lebat, maka air harus sampai ke ujung-ujung, ke akar-akar rambut. Ya. Wa ma tahta, ya, kulfihi, ya, al-aklaf, ya. Termasuk di dalamnya ini dibicarakan secara spesifik,
termasuk kalau seandainya ada anak belum sunat tapi sudah keluar air mani, misalnya mimpi, atau pertama kali dia mimpi keluar air mani, dia belum sunat, maka air itu harus sampai ke kulub. Ya, ini lagi-lagi ngomong fikih itu nggak jorok, tapi harus saya jelaskan. Kalau ada kemaluan laki-laki yang belum sunat itu, kepala kemaluannya itu masih tertutup begini, maka kalau mandi wajib itu, kulubnya wajib disibak. Ya, yang ada di dalam kemaluan, kulit dari kemaluan itu, ya, yang belum dipotong karena sunat itu wajib teraliri air. Dalam keterangan lain, kalau perempuan wajib duduk agar kemaluannya itu semua kelewatan air, termasuk lipatan-lipatannya. Ya, saya harus menyampaikan apa adanya, keterangannya seperti itu. Jadi orang mandi itu wajib air, ya, kalau rambutnya lebat itu dipastikan rambutnya basah, akar-akar atau ujung dari rambut yang ada di kulit kepala itu ya kelewatan air. Bahkan bagian tubuh dari laki-laki yang belum sunat, kalau dia wajib mandi karena mengeluarkan air mani, kulubnya yang belum terpotong, yang dibalik, ya, yang dibalik dari luar itu nggak kelihatan, harus disibak, itu harus terlewati air. Termasuk kalau perempuan adalah lipatan-lipatan kemaluan atau vagina, yang kalau duduk itu kelihatan, maka itu wajib terlewati air. Nah, ini salah satu ya resiko kalau kita ngaji, kita berarti harus memperhatikan ini. Bagi yang belum belajar, Allah Maha Pengampun, tapi kalau sudah belajar, tolong lebih detail lagi. Ya, watajibu dan wajib izalatun najasati, menghilangkan najis, ya, awalan sebelum mandi. Jadi ini digabungkan antara yang wajib, ya, secara urut-urutan maupun apa yang harus dikerjakan. Jadi sebelum niat untuk mandi, kalau ada najis yang ada di tubuh dihilangkan. Ya, ada sisa wadi, madi. Ya, air yang keluar dari kemaluan itu ada 3. Wadi, madi, mani. Saya ulangi ya. Air yang keluar dari kemaluan laki-laki perempuan itu 3. 1, wadi. 2, madi. 3, mani. Yang najis yang mana? Wadi dan madi. Kalau mani enggak najis. Maka kalau orang terangsang keluar air itu namanya madi. Ada orang kecapean, kalau perempuan keputihan, kalau laki-laki mungkin netes seperti kencing tapi lebih pekat, itu namanya wadi. Dua-duanya najis. Sebelum kita niat untuk mandi, yang itu wajib dibersihkan dulu. Jadi kalau ada darah dibersihkan darah, pokoknya seluruh, ya, kalau habis buang air besar, buang air besarnya itu dibersihkan dulu, ya. Ingkanat ainiyatan. Kalau najis itu bangsa ainiyah yang terlihat darah, terlihat lendir, maka itu wajib dihilangkan. Walam tazul bi ghuslatin wahidatin. Yang dimana kalau kita mandi langsung guyur, najis itu nggak langsung hilang. Tapi kalau najisnya itu tipis, begitu kita mandi sekali guyur, niat mandi juga, najisnya hilang juga nggak apa-apa. Tapi kalau itu nampak dengan nyata, misalkan lendir, darah, atau mungkin sudah jadi kerak, sebelum kita niat mandi itu wajib dibersihkan lebih dulu. Ya. Wa ilal kuffa ghuslu wahidun lil hadasi wan najis. Ya. Jadi tadi, ya, kecuali kalau diguyur sekali, ya, hadas dan najis itu langsung keangkat, itu enggak wajib. Jadi ada kewajiban kalau kita punya najis yang najisnya itu bahasa lainnya ainiyah itu masif, ya. Masif itu kelihatan dengan nyata, ya. Seperti dalam istilah pemilu ada apa? Masif, sistematis, apa? Gimana? Jadi kecurangan yang masif, sistematis, apalah gitu, ya. Jadi bahasa lain dari ainiyah itu masif. Ya. Kita lanjutkan. Jadi kewajibannya itu mengangkat najis atau membersihkan najis sebelum niat. Kalau najisnya itu, ya, tidak bisa sekali guyur. Kita lanjutkan. Wa sunanun, ya. Ya, wayus, ya. Wayus ini. Dan adapun sunahnya itu ayabda'al, ya,
ghosilu bisiwak. Yang pertama adalah ya mengawali mandi itu, sunnah yang pertama adalah dengan ya ayyabda'a, memulai al-ghuslu, mandi itu bisiwaki, dengan siwak. Ya. Disunahkan sebelum mandi juga siwakan. Kemarin sebelum wudu juga disunahkan siwakan. Apa? Wa ghuslil kafaini, mencuci tangan. Tadi ngomong syarat wajibnya, artinya apa? Kalau sebelum mandi itu seluruh najis harus dihilangkan. Ya, kalau sunahnya apa? Diawali dengan siwakan. Ya, tentunya sebelum siwakan itu cuci tangan. Summa yughsilu farjahu, kemudian mencuci kemaluan, wa ma hawalaihi min qadrin. Ya, mencuci kemaluan maksudnya apa? Berikut kotoran-kotoran, lendir, darah yang ada di seputaran kemaluan. Kalau perempuan habis haid, maka kadang-kadang itu bukan hanya di kemaluannya, ya saya sebut karena ini lagi ngomong berarti detail, mungkin selangkangannya, mungkin pahanya ada sisa-sisa darah, maka itu dibersihkan lebih dulu. Summa tawadhu, kemudian berwudu, ya, wudu ahuli sholati, seperti wudu kalau kita mau sholat. Nah, ini kesunahan ya. Jadi setelah bersih semuanya, setelah siwakan, maka sebelum memulai untuk mandi disunahkan mandi seperti waktu mau sholat. Summa yufidul ma'a, kemudian ya mengguyurkan air atau mengalirkan air ala roksihi, kepala dulu. Jadi urut-urutannya membersihkan najis, mencuci tangan, siwakan, ya. Habis itu apa? Yang pertama kali dibasahi adalah kepala. Jadi kalau pakai gayung berarti ngangkat air, yang diguyurkan kembali kepala. Kemudian setelah itu digosok-gosok agar sampai ke pori-pori yang ada rambutnya. Maksudnya seperti itu, ya. Ini urut-urutannya. Ala roksihi, kemudian summa alama, kemudian menyiram alama atas bagian atau sesuatu, akbala minasyikki il aiman, disiram bagian tubuh yang sebelah kanan depan. Jadi urut-urutannya ya, jadi dibasuh kepalanya, habis itu dialirkan air itu ke bagian tubuh depan bagian kanan. Summa alama, kemudian mengalirkan atas bagian, adbaro minhu, kebalikannya. Jadi kalau ini depan, habis itu belakang kanan. Saya ulangi ya, kepala, guyur depan kanan, kemudian kanan belakang. Oke. Kemudian saya pernah mengganggu atas. Kita lanjutkan ya. Summa alama, kemudian mengalirkan air atas bagian atau bagian ya, bagian aja kita terjemahkan bagian. Kalau terjemahan umum ma itu barang, akbala min syikotil isro, dari bagian depan ya, ini bagian depan dari tubuh kita ya, aisar sebelah kiri. Jadi urut-urutan mengguyur itu kepala ya, depan kanan, belakang kanan, kemudian depan kiri ya, setelah itu summa ala ma'at baro minhu ya, kemudian belakang kiri, kemudian ya yukarriru mengulang-ulang dzalika ya, tadi basuh kepala kanan depan, kanan kiri, kullahu salah samarotin, semuanya 3 kali. Guyur kepala 3 kali, guyur depan 3 kali, guyur belakang 3 kali, guyur depan kanan ya, belakang kanan, guyur depan kiri, belakang kiri 3 kali. Ma'a ya, ta'ahudil ma'adib, sekaligus meneliti ya, apa ma'atifi, lipatan-lipatan. Kalau yang gemuk misalnya di sini ya, ada pelampung ya, yang ininya ada pelampung yang kalau kita masuk ke laut itu enggak ya, di sini
mungkin di sini ya ada yang lehernya triple ya. Kalau saya mungkin baru ganda, ada yang gemuk banget, maka lipatan-lipatan itu diteliti semuanya kelewatan. Termasuk tadi kalau perempuan itu lipatan-lipatan di sela-sela ya kemaluan ya. Apa kalau dalam istilah biologi itu ya fabia mayora sama fabia minora ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi sambil gosok, sambil nyiram itu diteliti lipatan. Kemudian wamaroatin, dan menggosok ya, watahlili, dan menyela-nyela fi kulli marotin, di dalam setiap basuhan tadi. Kepalanya digosok, ya, badannya digosok. Ya, kemudian diperingatkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis. Wa fil hadisi, dan disebutkan di dalam hadis, tahta kulli sya'ratin janabatin. Dalam ya atau di bawah setiap rambut itu ada janabah. Maksudnya yang harus dibasuh. Faghsilu sya'ra wa angku basyara, ya. Faghsilu, basuhlah asy'ara, akan rambutmu. Wa angku, dan bersihkanlah al-basyara, akan kulit. Jadi ingat yang diingatkan oleh Rasulullah, setiap rambut dari ujung rambut sampai pangkal rambut itu kalau janabah maka harus kena air. Makanya ada orang-orang zaman dulu yang sangat hati-hati, kalau lagi haid kemudian sisiran, rambutnya rontok, itu dikumpulin. Maka nanti kalau mandi itu ikut dicucikan. Ini kita nggak bisa nyalain, saking hati-hatinya. Ada yang mengatakan kan sudah lepas, bukan bagian tubuh kita. Tapi kembali ke hadis ini, setiap rambut yang nempel di diri kita karena kita sedang janabah, itu ikut janabah. Maka nanti jangan sampai menjadi saksi. Seperti kemarin waktu kita bab wudu kan diingatkan kata Habib, ya, bahwa ya hati-hati dengan tungkaimu, dengan belakang kaki itu. Kalau kita membasuh tidak suci, maka ya tidak terkena air, bisa jadi itu membuat kita masuk neraka gara-gara itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita sudah bisa mengerti fardunya mandi itu cuma dua. Satu, niat mengangkat hadas, dua, meratakan air ke seluruh tubuh. Sedangkan urut-urutannya tadi. Bersihkan najis, ya, kemudian siwakan, habis siwakan kemudian basuh kepalanya, basuh badan sebelah kanan depan, sebelah kanan belakang, sebelah kiri depan, sebelah kiri belakang, kemudian diguyur ke seluruh tubuh. Maka itu sudah mencukupi seandainya tadi punya bathtub nyemplung, ya. Saya berniat mandi, plung, atau punya kolam renang. Misalnya Mbak Dian di rumah ada kolam renang. Jadi saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas. Jadi mulai kepalanya cus gitu, ya, sebagaimana wudu itu sah dengan niat seperti itu, ya, kalau mau nyobain gitu, ya. Tapi tetap yang paling utama yang sesuai itu. Mungkin itu ya keterangan tentang mandi. Ya, sebelum kita ngobrol kita lanjutkan lagi tentang tayamum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayamumu bermula menerangkan tentang tayamum. At-tayamumu, ya, adapun tayamum huwa yatawamum, itu isolut turabi, ya, menyampaikan debu ilal wajhi, ya, kepada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, bisyaro itu dengan syarat-syarat mahsusotun. Jadi tadbirnya atau pengertian tayamum, ya, tayamum itu ya meratakan debu, ya, ke wajah dan tangan dengan syarat-syarat khusus. Jadi kalau ditanya apa tayamum itu, kita menyampaikan debu ke muka dan kedua tangan dengan syarat-syarat khusus. Wa yasihu, dan ya sahnya at-tayamumu tayamum. Jadi kalau disederhanakan, adapun syarat sahnya tayamum itu apa? Fil hadori wa fis syafari. Tayamum itu boleh kalau kita hadir lagi di kota sendiri, di rumah sendiri, wasyafari atau dalam musafir.
Jadi tayamum itu boleh kita lagi di rumah atau keluar rumah. Wa yujzi'u an hadatsil asghari wal akbari. Dan yang namanya tayamum itu mencukupi untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Jadi kan mungkin otak kita akan ngomong kalau kita punya hadas, misalkan janabat, maka apa? Tayamum dulu sekali sebagai pengganti mandi. Habis itu tayamum kedua sebagai pengganti wudhu. Tidak. Kalau yang namanya tayamum kita punya dua hadas, sekali tayamum itu mengangkat atau kita menjadi punya izin ya untuk melakukan sesuatu meskipun awalnya kita itu punya hadas besar maupun hadas kecil. Kita lanjutkan. Wa syaraitu sihati, dan syarat-syarat sahnya tayamum itu fa'dul ma'i ya, fa'dul ma'i bahasa kampungnya itu kesepen banyu. Tidak ada air ya. Hasaan au syar'an, yang benar-benar enggak ada air yang pertama, atau yang kedua secara syariat, secara syar'i itu ya tidak bisa menggunakan air. Saya ulangi, tayamum itu ya syaratnya boleh tayamum itu tidak ada air. Baik benar-benar tidak ada air atau syariat ya membolehkan kemudian tayamum. Fal fa'dul hasiyu huwa ya. Yang pertama adalah kalau yang bangsa asli ya, tidak ada air itu apa? Adamu wujudil ma'ni, benar-benar tidak ada air ya, ba'da tolabihi, setelah mencari. Jadi yang pertama kan tadi ya tidak ada airnya itu benar-benar nggak ada air. Yang kedua nggak ada air, nggak adanya itu karena syariat mengatakan kita disebut tidak ada air. Yang pertama apa? Yang beneran itu apa? Adamu wujudil ma'i ya ba'da tolabihi, yaitu benar-benar nggak ada air setelah mencari air ya, fi hadil ghauti ya matlaqon, dari batasan-batasan yang ditetapkan, wa fi hadil qorbi ingda ya taikunihi. Jadi yang pertama itu kalau sudah mencari dalam batas yang ditentukan kok tidak ada air. Wala yajibu, dan tidak wajib tolabuhu mencari air fi ab'ada min dalik ya, lebih jauh dari itu. Wa huwal musamma ya bihadil ubdi. Nah, ini ada keterangannya apa? Paling dekat-dekatnya orang mencari air itu berapa? Kita langsung ke pokoknya. Dalam keterangan ini 150 meter. Paling jauh-jauhnya boleh atau harus mencari air itu 4,5 kilo. Saya ulangi ya. Yang disebut mencari air itu kita sudah berjalan 100 meter, 150 meter. Ada yang lebih rumit lagi, 100 meter ke depan, 150 ke kanan, ke kiri. Berarti 150 kali 4. Berapa itu? Ya, 600. Kita sudah muter-muter 600 meter mencari. Yang kedua totalnya sampai 4,5 kilo. Ya. Tapi ada keterangan mencari air itu kalau perempuan aman, tidak ada yang ganggu. Ya, tidak ada kemudian gara-gara mencari air ya, keterangan di bawahnya itu kemudian benda kita apa barang kita itu dicuri. Jadi sederhananya yang pertama, orang itu adalah sudah mencari air, dekatnya minimal 150, paling jauh-jauhnya 4,5 kilo. Dalam catatan yang mencari jauh itu aman badannya maupun hartanya. Kemudian ya, na'am ya. Yubdabu ta'akhiru sholati in ya tuyukina ya hasulul ma'i ya, disunahkan ya seandainya ya kita bisa mencari air itu, sholat itu sedikit diakhirkan. Jadi kalau misalkan duhur itu sekarang 11:40, gara-gara mencari air itu nggak apa-apa, kemudian sholatnya menjadi jam 1.
Ini gara-gara mencari air ya. Alasan mencari air maka afdol. Daripada tayamum maka lebih baik mencari air. Ya, akhirul wakti lisoliyaha bil wudu, agar sholatnya itu bisa dengan wudu. Kemudian itu yang pertama. Yang pertama benar-benar tidak ada air. Yang kedua yang menyebabkan kita sah tayamum itu wal fa'du syar'iyyu, karena tidak ada air itu secara syariat. Contohnya apa? Ka'an khofa minas ta'malil ma'i. Ya. Seperti ya, jikalau takut kalau kena air. Kenapa? Marodan karena sakit, au ziyadatihi atau tambah sakit. Jadi orang sakit kena air, atau kalau kena air tambah sakit, maka itu secara syar'i ya menyebabkan dia itu tidak ada air karena bahaya yang ditimbulkan. Au bud'a ya burroihi, atau kalau kena air itu menjadi lambat sembuhnya. Misalnya ayah Hafid ya habis kena duri, ya kata dokter ini jangan kena air ya, 7 kali 24 jam. Kalau sekali kena air maka infeksi ini bakal, nah ini termasuk alasan untuk tidak wudu. Au syainin fa ahsin fi adoi tohir, ya, dan seterusnya. Wakaan halon, ya, apalagi atau ada air tetapi air itu terhalang ya oleh musuh atau binatang buas. Wakaan hala bainahu wa bainal ma'i aduwun au sabuun. Jadi di antara yang menghalangi kita boleh tayamum itu kalau ya airnya itu ada tapi di daerah musuh. Kalau dalam peperangan atau dikuasai preman kalau zaman sekarang, kalau lewat situ ya terjadi bahaya. Wakaan dan ya, ahtaja ilal ma'i li atasi hayawanin muhtaramin. Atau tadi ya ada air tapi kalau kita buat wudu itu menyebabkan tunggangan kita, burung kita, ayam kita, ya ayam apa, burung-burung atau yang di apa namanya dimuliakan itu bisa haus. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti dari itu. Kita tutup sedikit ya sebelum nanti praktek baru kita maaf. Kita lihat ya. Wa yustarotul sehatu tayamumi, dan adapun syarat-syarat sahnya tayamum. Aidon juga, jadi kalau tadi kan tidak ada air ya. Yang kedua adalah apa? Kaunuhu ba'da duhuli waktu. Tayamum itu tidak boleh dilakukan kecuali sudah masuk waktu. Jadi kalau mau sholat duhur, adzan duhur dulu, cari air nggak ketemu, baru tayamum. Nggak boleh jam 11 sudah tayamum, ya persiapan untuk sholat duhur. Wa ba'da izalatin najasati, tadi sudah kalau ada najis itu seupaya mungkin, apakah dengan tisu, dengan kertas, dengan apa, kalau ada najis di badan itu dibersihkan. Wa ma'rifatil kiblati, dan sudah tahu arah kiblat. Jadi nggak boleh kita belum tahu arah kiblat tiba-tiba tayamum. Harus jelas dulu. Wala yusolliya, dan tidaklah sholat bihi aktiru min faridotin. Ya, tidak boleh ya sekali tayamum untuk berulang-ulang sholat fardu. Wa yusolli ya, wa yusolliya, dan bisa sholat bihi dengan tayamun masa'a sesuai kehendak kita minal janaizi, dari sholat janazah, wa nafili, dan sholat sunnah. Jadi ketentuan berikutnya itu apa? Kalau tayamum itu sudah masuk waktu sholat, sudah membersihkan najis, sudah tahu arah kiblat. Dan kalau tayamum itu hanya sah untuk 1 kali sholat fardu, ya nanti kalau mau sholat fardu lagi harus tayamum lagi. Tapi kalau sholat jenazah, misalkan jenazahnya banyak ya, pindah-pindah ya lokasinya, maka 1 kali tayamum boleh berulang-ulang sholat jenazah. Kalau sholat duha misalkan 2 rakaat 4 kali cukup dengan 1 ya, tayamum. Wa yajibu, dan
diwajibkan qada'u sholati mengqadha salat. Alaman atas orang ya tayamama yang ya tayamum yaman fi syafarin maksiatin karena perjalanan maksiat. Ingat ya. Jadi kalau ada yang terpaksa maksiat, misalkan diperintahkan bos, kamu harus ikut saya. Kalau enggak tak pecat. Kemana itu? Nemenin bosnya ke Genting. Ya, mohon maaf ya. Ngapain? Main kasino. Udah waktunya sholat. Nyari air enggak ada. Terpaksa harus tayamum. Nah, sholat yang dilakukan di tempat maksiat dengan tayamum itu, ketentuan syariatnya menurut madhab Syafi'i, dia pulang ke rumah harus sholat lagi dengan wudhu yang sempurna. Karena apa? Tadi dia sholat di tempat maksiat. Au fi maudu'in yaghlibu wujudul ma'ifi. Atau sholat di tempat, ya kita tayamum padahal misalnya kita di lantai 7, padahal di lantai 1 itu ada air. Misalkan di rumah transit, ya males gitu, ya harusnya turun, tapi liftnya mati, harus pakai tangga. Kita nggak mau pakai tangga, padahal di bawah ada air. Maka itu yang seperti itu diwajibkan kalau sudah ketemu air untuk diqadha. Au mama li khaufi bardin ida ajaza an tahinil ma. Atau tadi tayamum gara-gara dingin nggak punya pemanas. Kalau dia wudhu, maka dia akan menggigil. Padahal bisa diupayakan dengan direbus, maksudnya dipanasin dengan kompor atau dengan itu. Ya, menurut ketentuan di sini, ya faktor-faktor seperti itu tayamumnya sah, tapi wajib diulang nanti. Waman dan barang siapa fakot tohuro ini solal fardul hurmatil wakti, ya. Dan wajib orang-orang yang sholat li hormatil wakti. Contohnya apa? Sholat di pesawat itu dalam madhab yang kita ikuti, orang dari Jakarta menuju Jeddah, kemudian di pesawat itu sholat, ya, di dalam pesawat ya. Jangan ada yang sholat di atas pesawat. Ada yang pernah sholat di atas pesawat? Diizinkan nggak sama pramugari kalau sholat di atas pesawat? Nggak boleh lah di atas, nggak boleh pintunya dibuka, terus naik ke atas pesawat, sholat, ya pasti nggak boleh. Ya, maka sholatnya itu di dalam pesawat. Ya, sholat seperti itu, maka wajib diqadha. Ya, ila akhiri keterangan ini. Jadi saya tutup, praktek tayamum itu sederhana. Ya, tangannya ini diletakkan ke debu. Nah, dan syaratnya dibuka begini, nggak boleh rapat. Ya, jadi begini, tempelin ke debu, tek. Ya, sejak ini nempel di debu, ya, hati kita niat, saya niat tayamum untuk diizinkan sholat fardu. Kalau bahasa Arabnya nawaitu tayamumi li isbahati sholatil fardi. Kapan niat itu? Sejak tangan ini nempel debu sampai tangan ini selesai ngusap wajah. Saya ulangi ya. Jadi tek bismillahirrahmanirrahim, saya niat ya tayamum untuk diizinkan sholat fardu. Sekali saja. Ya, keterangannya di situ yang penting kesapu, nggak harus debunya itu masuk ke sela-sela ini. Ya, ini ada sela-sela rambut, kemudian ada lipatan-lipatan ini nggak seperti mandi tadi. Jadi nggak usah tayamum itu kemudian nggak usah. Yang penting ini lewat. Oke, satu. Kemudian kita tempelin lagi ini, ya. Mohon maaf, ini saya buka baju saya. Saya mengikuti sunnah yang sudah dikerjakan oleh Ustadz Nasrullah. Rasulullah itu punya baju yang merah, maka saya punya baju merah hari ini saya pakai. Meskipun ada putihnya juga karena sunnahnya ngaji itu putih, jadi merah putih biar ya. Oke ya, satu, Bismillah, tek. Saya niat tayamum untuk diizinkan sholat fardu, usapin sekali saja. Kemudian taruh lagi ke tempat debu yang lain. Kemudian tangan kanan ini diputar, gini, set, ya diputar. Tangan kiri berjalan di belakang tangan kanan, set, muter ke sini sampai sikut, lewatin, muter ke sini, set, sampai sini, des. Ya, kemudian tangan kanan ini ada debu, berarti untuk mengusap belakang tangan kiri. Ya, kemudian diusapkan ke sini. Ya.
Kalau dalam kitab fikih yang lain, kita nepuk sekali lagi, kemudian begini. Jadi, fardunya tayamum itu 5. 1 niat, yang kedua meletakkan debu, kemudian mengusap muka. Meletakkan debu sekali untuk mengusap kedua tangan. Ya, yang terakhir adalah tertib. Mungkin itu Ustadz Nas, ya, karena waktunya sudah jam 9:30, ya. Kita sampai sini dulu, ya. Nanti yang lain-lainnya kita lanjutkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengkaji, ya. Wah, tadi juga saya praktek Ustadz, ya. Jadi Ya. karena sering, ya, kalau kita yang sering-sering pergi naik pesawat, ya, itu wajib untuk dapat ilmu tayamum ini, ya. Walaupun di dalam pesawat itu ada air, tapi tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi. Kalau seandainya semuanya pada wudhu, ya, akhirnya nanti jadi banjir itu si pesawatnya. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, mari sama-sama kita dalami, ya. Silakan yang mau bertanya, ya, kepada Ustadz Rosyidin kaitannya dengan mandi dan tayamum. Ini ada satu pertanyaan Ustadz, ya. Kalau sudah 1 minggu haid, apakah kita sudah boleh sholat? Ya. Ini sekalian pertanyaan tentang haid, karena ngikutin nih, haid, mandi, kemudian sholat. Gimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fikih menganjurkan, yang mengatakan, mewajibkan semua wanita punya konvensi, ya, lama haidnya masing-masing. Kalau dalam ketentuan penelitian ulama, ya, haid yang paling sebentar itu sehari, ya, rata-rata 7 hari, paling lama 15 hari. Maka kalau sudah seminggu, ya, makanya tadi, ya, ini yang punya anak gadis pertama kali haid, dampingi anak gadisnya untuk punya hukum pribadi haidnya berapa hari? 5 hari, 7 hari, ya, termasuk ibu-ibu harus punya hukum ini. Karena apa? Kalau sudah punya ketentuan itu menjadi hukum pribadi. Kalau sudah 7 hari masih keluar darah lagi, berarti itu dihukumi darah ketiga. Darah yang keluar dari wanita kan nanti dibahas, tapi nggak apa-apa kita bocorin sekarang. Haid yang setiap bulan sekali. Ya, yang kedua nifas. Kalau sehabis melahirkan, yaitu wiladah. Nah, kalau di luar itu, maka disebut istilahnya istiadoh atau darah penyakit. Jadi kalau sudah seminggu, apakah wajib mandi? Diteliti dulu rata-rata sebulan, tiap bulan itu berapa hari. Oke, kalau sudah seminggu berarti 7 hari. Berarti ini pertengahan. Ya sudah, mandi kemudian sholat. Ya. Kok keluar lagi? Ya, kata para ulama, kalau keluarnya itu rentangnya belum 24 jam, maka hari itu masih dianggap haid. Tapi kalau keluarnya itu misalkan berhenti tadi pagi jam 7, kemudian baru jam 7 pagi besok lagi itu keluar, 24 jamnya itu masa suci, maka sholat. Jadi seminggu apa harus sholat? Lihat dulu. Ya, karena lama-lamanya orang haid itu 15 hari. Kecuali sudah 15 hari, hari ke-16, 17, 18 itu dihukumi sebagai istiadoh. Meskipun ada darahnya, dia sucikan. Nah, kalau perlu mandi, tempat keluarnya ditutup dengan panty liner atau pembalut, kemudian dia sholat. Jadi saya menganjurkan ini yang bertanya untuk memeriksa, ya, kebiasaan dia untuk itu berapa hari. Ya. Ya. Berikutnya, Pak Ustadz pernah dengar kalau rambut yang sudah rontok dalam keadaan haid, katanya nggak usah disucikan, nggak apa-apa, karena nggak ada hadis yang sahih tentang itu. Iya, lagi-lagi tadi sudah saya sampaikan, hadisnya tidak mengatakan rambut yang rontok itu harus dikumpulkan, kemudian dicucikan waktu kita mandi. Rawahu Abu Dawud. Nggak ada. Nggak ada. Ya? Yang ada tadi, dalam setiap rambut ada janabat. Dalam setiap kulit harus dibersihkan dari janabat. Maka lil ihtiyat, ya, ini istilah fikih, untuk kehati-hatian ada ulama yang menganjurkan begitu. Ini fatwa ulama dalam rangka hati-hatian. Kalau kita mengambil fatwa ini, ya ikuti. Oh, saya tidak ikut, saya ikut aja yang gampang-gampang, ya silakan. Tapi kita kembali kepada ada yang mengkiaskan juga, menarik dari surat Yasin ayat 12.
inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Seluruh yang ada di tubuh kita, melekat di tubuh kita, barang-barang kita itu menjadi asar, menjadi bukti pada yaumul hisab. Nah, ini ihtiyat. Ulama ini menganjurkan, takutnya si rambut ini kan bagian dari tubuh kita waktu janabat, kemudian kita kurang hati-hati, kemudian dibiarkan aja dia ke situ. Kan itu bagian dari tubuh kita, takutnya nanti nuntut. Tapi ini fatwa ulama. Fatwa ulama itu sebagaimana maulid. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Ya sudah, ikut yang mana. Jangan mengomentari yang kubu sebelah gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin karena ini Ustaz, pada saat haid itu kan haid itu seminggu atau 8 hari gitu ya. Nah pada saat itu kan nyisir, ada yang rontok. Nah kalau yang itu tuh dikumpulin setelah 7 hari baru dimandiin semua. Nah mungkin itu yang kaitannya dengan pertanyaan. Kalau janabahnya cuma sehari atau dalam waktu beberapa jam itu mungkin lebih mudah gitu ya ngejaga. Ya lagi-lagi tadi Ustadz saya ingin sampaikan, ulama itu kan lil ikhtiyar. Lil ikhtiyar. Ya karena 7 hari ya resiko, karena ingin hati-hati. Oh saya lagi haid, maka kalau sisiran hati-hati. Kalau yang ingin mengambil apa istilahnya fatwa yang mudah, tidak menjadi masalah. Sekali lagi fatwa ulama itu tidak mengikat secara personal, ya kembali itu ijtihad kembali. Apakah mau ikut fatwa ini atau yang mengatakan tadi tidak ada hadis yang mengatakan bahwa rambut yang rontok waktu haid itu harus dimandikan. Oke, yang penting hatinya mantap, jangan ragu-ragu. Kira-kira begitu. Baik. Teman-teman semuanya, kita ulang sekali lagi ya tentang tata cara untuk mandi ya. Mandi itu tadi rukunnya adalah ketika dia terguyur seluruh tubuh ya, air gitu ya, terguyur. Terus kemudian tadi ada sunah-sunahnya. Karena di sini ada pertanyaan, apakah berwudu itu masuk ke dalam kewajiban untuk untuk sholat untuk mandi ya. Baik. Saya ulangi, rukun mandi itu kalau mau simpel ikuti para ulama cuma 2. 1 niat, 2 mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, saya ulangi, rukun mandi cuma 2. 1 niat, yang kedua mengalirkan air ke ujung rambut sampai ujung kaki, lipatan-lipatan tubuh semuanya kelewatan air. Jadi kalau sudah 2 itu sudah ada, sah itu. Sah. Nah, tapi yang lain-lainnya sunnah. tadi. Ya, ada sunnah yang menjadi kewajiban. Ada kewajiban sebelum itu harus dipastikan tidak ada najis. Kalau ada najis yang keguyur itu tidak hilang, maka mungkin mandinya itu sah. Tapi kita punya kewajiban lain untuk mensucikan najis. Saya ulangi. Jadi saya berniat mandi, kemudian air sudah mengalir, ya. Semuanya kelewatan. Tapi begitu kita periksa, mungkin di paha kita ada darah. Maka kita berarti punya kewajiban tambahan. Di luar mandi tadi, menghilangkan najis. Maka tadi disampaikan oleh Habib Zain, pastikan sebelum niat dan mengguyur itu, kalau ada najis dibersihkan. Tapi kalau ngomong rukun mandi cuma 2, niat, mengguyur seluruh tubuh. Wudu tidak wajib, cuci tangan tidak wajib, ya, gosok gigi tidak wajib. Semuanya sunnah. Sunnah. Termasuk guyur kanan kiri itu tadi sunnah. Sunnah. Gitu. Tapi semampu kita menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah tadi. Ya, karena takutnya nanti kalau seandainya, waduh tadi saya nggak wudu gitu kan, akhirnya wudu gitu kan, udah selesai wudu, waduh tadi saya nggak sikat gigi, akhirnya sikat gigi dulu, ngulang lagi, nggak beres-beres nanti mandinya ya. Makanya kita harus ketemu dalam fikih itu prinsip dasarnya, ada wajib atau rukun, ada sunnah. Nah, kemudian wajibnya. Ya, siap. Ya, ada pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya agar kalau selesai mandi janabah bisa langsung dipakai sholat? Ya, apa syarat-syaratnya? Artinya, apakah itu sudah termasuk dalam wudu karena sudah wudu di awalnya? Bagaimana Ustadz? Ya, ini memang ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan wudunya itu hanya mahdub saja, karena Nabi menganjurkan untuk wudu, maka itu ikuti anjuran Nabi, kesunahan. Ada yang ulama berpendapat wudu itu sudah mencukupi dengan syarat waktu mandi ya kita tidak memegang kemaluan atau dubur dengan batinnya tangan. Jadi ada syaratnya kalau yang mau mengikuti pendapat ini. Kan najis sudah dibersihkan, kemudian berwudu baru mandi.
Ya asal waktu mandi tadi tangan kita itu yang bagian dalam nih, telapak tangan ini, yang ini tidak menggosok kemaluan atau memegang kemaluan secara langsung. Karena nah, ini bisa dimungkinkan. Karena di awal sudah dibersihkan dulu ya. Betul, jadi ya kan najis semua udah dibersihkan. Pas mandi itu hanya biur gitu doang, maka itu sudah mencukupi. Setelah itu dipakai sholat bisa bagi yang ya. yakin. Ya. Kalau saya nggak enak ya namanya itu harus wudhu lagi ya nggak bisa. Ini hukum pribadi. Kalau nggak mantep ya berarti habis mandi tetap harus wudhu buat sholat. Tapi kalau yang mantep cukup. Ada ulama yang mengatakan cukup. Tadi tangan saya nggak memegang kantor pusat ya sudah ya dilanjutkan saja sholat. Kantor pusat di sini apa di yang sana, Ustaz? Ya terserah lah ya. Ya. Saya kantor pusat di sini. Atau markas komando lah. Wah, markas komando. Haji April ketawa-ketawa tuh. Ini Bu Dina Sofia angkat tangan, silakan Bu Dina. Saya mohon izin sebentar ya. Di depan saya sudah ada yang saya baca dari yang di Zoom. Ustadz, apakah yang membatalkan mandi ada? Ya ada. Mandi itu batal kalau apa? Kalau keluar mani. Ya, kalau berhubungan badan, kalau mati. Ya. Jadi mandi wajib maupun begini, mandi mau Jumatan maupun mandi habis hubungan badan itu batal. Kalau sudah mandi habis subuh untuk sholat Jumat, tiba-tiba jam 10 mimpi basah, maka batal mandi lagi gitu loh. Atau mati, kalau mati ya jangan sholat Jumat ya, tolong ya Mas Solihin. Kalau mati jangan sholat Jumat, nanti geger ya. Sholat Jumatnya nanti biar di keranda aja. Iya. Ini Mas April. Silakan Bu Dina Sofia mau bertanya. Oke, Bu Nian dulu, baru nanti yang di tulisan ini. Zoom, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nas juga Pak Ustadz. Ini kami nih perempuan ini Pak Ustadz, kan seperti catatan tadi kita perempuan bikin catatan pribadi berapa masa haid kita, misalkan 10 hari gitu Pak Ustadz, seperti yang disampaikan tadi. Tapi kadang-kadang begini, di usia kita yang sudah 40 tahun ke atas ini kadang-kadang tidak teratur haidnya, itu faktor umur juga, kadang capek. Kadang hari ini datang tuh Pak Ustadz halangannya, terus nanti malam tuh nggak halangan lagi. Itu gimana nih? Ini mandi dulu atau tahu-tahu besok pagi tuh keluar lagi? Oke. Nanti begitu yang ketidakteraturan ini Pak Ustadz, itu gimana tuh? Kita tunggu sampai 10 hari, apa kita harus mandi dulu, sholat lagi, nanti keluar lagi, istirahat lagi, nanti sholat, itu gimana tuh Pak Ustadz? Baik ya. Satu, yang kedua ini dalam kita berwudhu benar ya, kita tidak boleh bicara gitu ya Pak Ustadz. Baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak ya, mohon maaf ya, ini urusan perempuan yang bapak-bapak harus paham. Jadi yang dihukumi sebagai tidak haid itu kalau berhenti 24 jam. Jadi kalau Bu Dina malam hari ini keluar, dilihat mau tidur nggak ada, bangun tidur nggak ada, jam 7 ada lagi, selangnya tidak sampai 24 jam, maka itu nggak boleh sholat. Dihukumi masih haid. Saya ulangi ya. Jadi saya mengikuti banyak pendapat ulama itu, salah satunya hitungan haid itu 24 jam. Jadi kalau jam 7 pagi ada, ya nggak ada lagi, jam 3 sore baru ada, bersih lagi, jam 7 baru ada, ya yang keluar bahasa sederhananya ngeceret begini itu. Kalau rentang perpisahannya antara keluar satu dengan keluar yang lain itu tidak 24 jam, maka selang-selang di antara itu dianggap sebagai tetap haid. Ya, kecuali jam 7 pagi tadi nggak ada, besok pagi jam 7 nggak ada, maka di situ boleh mandi kemudian sholat. Gitu kira-kira ya. Baik. Tapi lagi-lagi meskipun harinya tidak pas, tetap harus punya pegangan ya. Oke, saya 4 hari, saya 5 hari, oh saya nggak ikut-ikutan ya Ibu ya, saya nggak pernah haid seumur-umur ya, jadi salah ngomong ya nanti. Yang kedua, wudhu tidak ngomong itu makruh aja. Jadi kalau wudhu ya, kamu tadi makan sama apa? Sama kepala manyung apa sate? Itu ya nggak apa-apa. Tapi tidak abdol gitu ya. Abdolnya itu kalau ingin khusyuk di dalam sholat, maka belajarlah khusyuk waktu wudhu. Karena wudhu itu sakral sekali. Kumur-kumur dosa kita keluar dari mulut. Kita basuh muka, dosanya rontok, semuanya seperti itu. Maka
harus dihadirkan hati itu lebih afdol. Kata Ustadz Nas, kalau mau lebih jauh ya bisa mengamalkan doa yang diajarkan ya dalam Sunan Tobroni, ya waktu membasuh muka ada doanya dan seterusnya. Gitu. Baik. Ini ada yang angkat tangan dari Pak Iqbal, tapi saya mau baca sebentar dari YouTube ya. Nah, ini dari YouTube nih. Kalau mandi junubnya itu kalau rambutnya nggak pakai sampo, apakah sah mandinya? Ini nggak usah Ustadz Rosyidin yang jawab sebentar. Ya silakan. Tadi sudah disampaikan bahwa ya yang sahnya itu cuma 2 rukunnya ya. Rukunnya cuma dua, niat dan tersampaikannya semua air ke seluruh tubuh termasuk ke akarnya rambut. Jadi kalau nggak pakai sampo sah. Ini karena sering ditanya Ustadz. Sering banyak banget pertanyaan ini. Kalau nggak pakai sampo gimana? Aduh gitu ya belum. Atau pertanyaannya begini Ustadz. Ustadz, yang namanya mandi junub itu harus keramas atau enggak? Nah, pengertian keramas itu apa? Keramas Kalau keramas pakai sampo, ya nggak harus. Tapi bahwa keramas kepala itu dibasahin ya harus. Ya. Kalau mandi junub kemudian kepalanya ditutup pakai shower cap itu ya nggak sah. Atau yang digusur hanya segini nggak bisa, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki semua harus kelewatan. Bahkan tadi ya, kulupnya anak yang belum sunat itu dibalik kulit kemaluan yang belum disunat itu harus dibasahin juga dengan air. Siap Ustaz. Yang itu nggak usah diulang-ulang Ustaz. Ini ada pertanyaan nih. Kalau kalau cium-cium aja gitu, apakah wajib mandi? Ya, ini penting ini supaya takutnya seorang istri nggak mau dicium sama suaminya karena takut mandi Ustaz. Ya. Baik. Tadi syarat wajib mandi karena jinabat itu 2, 1 keluar mani. Mohon maaf kalau cium-ciuman, tapi cium-ciuman itu menyebabkan keluar mani, ya wajib mandi ya. 1. Jadi saking hotnya berpisah 4 bulan. Ya, begitu ketemu di rumah peluk-pelukan itu langsung dalam tanda kutip gitu ya, tegangan tinggi. Semuanya 440 kVA semua. Baru salaman aja sudah izal, bahasa kitabnya keluar air mani ya mandi. Tapi kalau cium-ciuman, peluk-pelukan tidak ada apa-apa tadi di markas besar ya, maka tidak wajib mandi. Mohon maaf, yang keluar itu madhi. Jadi cairan karena terangsang ya. Tidak keluar beserta dengan rasa nikmat, yaitu keluarnya mani, ya nggak wajib mandi. Ya, ini tolong ya, ini harus yakin ya, jangan baru salaman ya, pelukan kemudian kenapa mandi? Oh, itu nanti tersinggung ya pasangannya gara-gara seperti itu. Yang kedua yang menyebabkan mandi adalah masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, minimal ujungnya itu hilang meskipun sekali. Kalau bahasa biologinya penetrasinya hanya sekali, tidak berulang-ulang, itu wajib mandi. Atau kalau bahasa kampungnya walaupun sekali, maninya enggak keluar. Malah waninya enggak keluar, sekali celup doang, celup. Itu hari itu buru-buru dipanggil misalkan sama komandannya, kalau tentara ya tetap harus mandi. Oke. Baik. Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Ustadz Rosyidin, ini saya mau nanya, insya Allah hari Senin yang akan datang saya cabut gigi Pak. Ya. Oke, berarti kan berdarah tuh, ya kan? Nah, kalau secara nggak sengaja lagi sholat atau sebelum sholat baru habis wudhu, darah tertelan, apakah itu membatalkan Pak? Apa hukumnya Pak? Baik Pak ya. Kalau tertelan, tidak terasa rasanya, tidak membatalkan. Ya, sekali lagi, darah yang mengalir itu kan kalau sudah keluar itu menjadi najis. Di sini kan ada darah kan? Iya. Ya, tapi kalau sudah keluar dari pembuluh itu menjadi najis. Dalam keadaan tadi habis cabut gigi, sudah disumpel atau dikasih obat, tetap keluar kemudian tertelan, namanya juga tertelan. Tidak ada rasa amis atau rasa asam, ya. Dihukumi sebagai itu seolah-olah air liur saja, ya. Jadi gitu, kita mentadbir bahwa yang kita telan itu air liur, ya, kecuali ngocor gitu ya, kita kumur-kumur terasa di sini amisnya darah, maka itu jangan ditelan. Tapi kalau sedikit sekali, maka najis itu diampuni. Kalau sedikit, nanah sedikit, darah sedikit, ya, termasuk tadi
Nah, berbeda kalau Pak Iqbal habis makan rendang, kemudian nyelip di sini, keluar, terasa manis-manisnya, ditelan, nah itu batal. Kalau tidak terasa tertelannya bersama air liur, ya Allah al-afu, Allah maha memaafkan, insya Allah. Begitu. Jazakallah Ustaz. Iya. Baik, saya akan baca ini. Mas Efril bertanya, Ustadz, kalau mau wudhu, kemudian anggota tubuh itu sakit, diperban atau luka, apakah sebaiknya berwudhu atau diganti tayamum? Wudhu, tetapi kalau itu perbannya yang diusap. Kalau lukanya tidak diperban, ya lewatin aja. Jadi misalkan tangannya begini, itu dilewatin. Ya, yang bagian tidak boleh kena air itu dilewatin. Kan itu hanya satu titik, misalkan di kaki atau di mana, maka tetap wudhu. Cuman bagian yang tidak boleh kena air itu, dalam keterangannya kalau diperban itu cukup perbannya aja yang diusap. Kalau itu luka yang menganga, ya kalau seandainya kita bisa wudhu, tidak membahayakan, maka hanya daerah itu kita lewatin tangan kita di atas itu. Ya, melewati misalkan lukanya 2 cm, maka selain itu kan tetap terusap air. Ya. Jadi tetap lebih utama wudhu ya dalam kondisi wudhu, ya. Yang ringan seperti itu. Yang nggak ringan itu ya kayak operasi berat gitu ya, yang seperti itu. Ini ini ngelanjut Ustadz pertanyaannya. Yap. Kalau begitu apakah tayamum untuk wanita menyingsingkan lengan baju juga? Oke, baik. Dalam madhab Syafi'i yang kita pelajari, tayamum itu menyingsingkan sampai dengan sikut. Saya ulangi ya, tadi basuhannya itu, usapannya itu sini, sampai sini, sampai sini. Kalau Imam Malik, tayamumnya hanya di sini, Ustaz, sampai sini. Jadi, kalau Imam Malik itu, muka habis itu cuman di sini. Oh, Imam Malik. Imam Malik. Ada. Ya, yang disebut tadi, karena ini kan sebenarnya tayamum itu kan surat izin sementara untuk dibolehkan sholat. Ya, saya pernah mendengar keterangan termasuk dari Ustadz Imam Mustafa, kok ada yang misalkannya suka ketemu orang di sana itu, bahkan kalau madhab Maliki saya ketemu orang Maroko berulang kali itu bawa kerikil yang gede, batu segini di dalam tas, kalau mau tayamum diginiin, jadi kata dia itu debunya nempel di situ. Ya, kalau orang nggak ngerti kan dikira aliran sesat gitu ya, masa begitu? Ternyata pemahaman mereka debunya itu nempel di batu. Maka kalau mau tayamum diginiin terus di sini, hanya sampai sini. Kalau kita disiplin mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, tetap harus menyingsingkan sampai sini. Sampai siku. Cuma kan gini Ustaz, terkadang tuh yang jadi dilema itu ketika wanita berada di dalam pesawat, yang akhirnya auratnya jadi terbuka begitu Ustaz. Kalau dimungkinkan tadi kerudungnya panjang, atau kalau nggak terpaksa, ini lagi ngomong hati-hati ya, ihtiyat, bisa pakai selimut di dalam pesawat ya. Selimutnya itu bisa dipakai untuk membantu pada saat itu. Jadi banyak kalau kita menggunakan ilmu kemudian ingin mengoptimalkan amalan itu banyak jalan. Ya, bisa seperti kalau kita waktu rombongan kita kan selalu dibekali dengan kain sarung misalnya ya. Kain sarung yang dibawa kemana-mana itu untuk seperti itu. Dan jangan ngarang ya, wudhu maupun tayamum jangan ada yang begini. Orang terutama ibu-ibu yang kondangan bajunya merecet di sini itu suka wudhu itu begini-begini, nggak sah. Ya, jangan mengusap anggota lengan itu hanya di luar baju. Kan suka ada itu baju perempuan itu yang itu kemudian maksudnya ngarang. di bajunya gitu ya? Di luar baju. Waduh, di luar baju begini ya? Iya. Iya. Ini sambil mereview teman-teman semua di sini kan ada dua bagian ya, bagian jari sama bagian sini nih. Ini bagi dua nih ya, ini ya, ambil bagian yang setengahnya sampai sini, baru yang bagian dalamnya masuk sini. Betul. Itu salah satu keladian, ini dibelah dua. Jari-jari itu untuk mengusap bagian belakang telapak tangan, nanti begitu itu digeser ini ke bagian telapak tangannya di sini. Termasuk ini. Ya, kesempurnaannya tadi termasuk dalam panduan bersucinya pesantren Tebu Ireng ada tepukan ketiga. Kemudian untuk menyela-nyela ini. Ini kayaknya halu nih Ustadz, habis ini halu nih Ustadz, Pak Mirdan Ustadz. Karena Pak Mirdan udah lama nggak naik pesawat dia. Iya.
Langsung. Ya nggak apa-apa lah, naik pesawat telepon dulu. Nah ini ngelanjut ada nih Pak Mirdan, ada pertanyaan di Zoom Ustadz. Baca Ustadz, Anda nggak berani bacanya Ustadz. Ya saya baca dulu setelah membatalkan wudhu ada Mas April, kemudian ada Ririn Jakarta ya. Sebelum itu ya, ini ada Ustadz, kalau mu'alaf disunahkan mandi ya. Mandinya itu sunnah ya, sekali kalau sepengetahuan saya sunnah. Karena orang baru masuk Islam langsung disuruh mandi, itu secara logika itu memberatkan ya. Jadi saya mengikuti pendapat ulama, orang baru itu sunnah saja, tidak wajib. Yang wajib itu cuma 3 ya, karena keluar mani, bersetubuh atau mati. Selebihnya adalah sunnah. Ustadz, kalau yang mu'alaf disunahkan, setahu saya wajib untuk mandi, wajib untuk menggugurkan dosa-dosanya. Berarti yang pernah korupsi misalnya, apakah ia wajib bukan sunnah untuk mandi wajib? Nah, tidak ada. Mohon maaf, tuntutannya hanya tobat. Tobat itu berhenti dari maksiat, menyesal, jangan mengulangi lagi. Ya, mandinya tidak ada. Kalau sholat tobat ada, tapi kalau mandi tobat, setahu saya tidak ada. Ya, saya belum dapat keterangan ya pendapat ulama, apalagi hadis. Jadi saya mengikuti pendapat ulama, mu'alaf masuk Islam itu hanya disunahkan, enggak diwajibkan. Ya, karena wajib itu sesuatu yang harus. Kalau dia enggak mandi, berarti dia dosa dong. Ya, tidak. Kalau koruptor ya menyesal, mengembalikan haknya kepada rakyat atau pemerintah, dan jangan mengulangi lagi. Tidak harus mandi ya. Saya pernah dengar Ustadz, ada yang menjadikan ini sebagai terapi, tapi bukan sebagai sebuah kajian fikih ya. Bukan, sebagai sebuah kajian terapi. Misalnya inabah ya, dulu di pesantren Suralaya gitu. Ya, orang-orang yang kena narkoba dibawa ke sana, diajarin zikir jam 2 malam, dimandikan dengan air yang dingin, ya itu terapi. Iya, seperti terapi. Di pesantren Darut Tasbih, guru kami di Tangerang itu, orang-orang yang dalam tanda kutip depresi, gila juga terapi mandi. Ini Pak Mirdan ya. Ustadz, tapi itu batasannya terapi ya Ustadz ya, bukan fikih ya Ustadz. Ya, betul. Ya. Maksudnya syariat ya, bukan wajib atau sunnah, tapi ini bagian dari riyadhah ya. Ya. Istilahnya terapi atau riyadhah. Amalan tambahan. Silakan Ustadz, lanjut Ustadz. Anda nggak berani bacanya Ustadz. Bentar, ini baterai saya harus dinyalain powernya. Baik. Ustadz, apakah boleh mandi junub bareng bersama istri? Dan wanita yang sedang haid, dia memotong kuku atau rambutnya jatuh. Apakah harus dikumpulkan dan harus dibersihkan pada saat mandi? Yang pertama, mandi junub bersama istri nggak apa-apa, ya dibolehkan. Ya, mandi junub nggak junub, mandi sama istri itu boleh. Ya, dibolehkan mandi bersama istri. Ya, dengan catatan jangan di kali, ya, jangan di pantai, ya, kalau tidak pakai sesuatu yang itu. Ya. Tapi jangan sampai kemudian berulang-ulang itu junubnya, udah mandi diulang lagi, ya nggak selesai nanti. Ya. Ini biar pada senyum nggak ngantuk. Ya, ini udah menjelang jam 10 itu layarnya suka sakti, kadang kelihatan, kadang enggak, kadang kelihatan, kadang enggak. Jadi boleh. Ya. Bahkan ada riwayat, ya salah satu anjurannya itu kalau yang punya kemampuan, kalau bikin kamar mandi itu yang bisa untuk mandi bersama. Itu bagian dari kesunahan. Dalam riwayat Nabi juga mandi bersama dengan istrinya. Wanita yang haid tadi kembali ya, kalau mengikuti pendapat ulama tadi, ada rambut, ada kulit. Nah, kuku itu bagian dari rambut. Maka kalau mengikuti pendapat ulama yang hati-hati, waktu potong kuku ya dikumpulin. Kemudian nanti ikut disucikan. Sekali lagi, ini adalah penjabaran tadi dari hadis. Sesungguhnya dalam setiap rambut itu ada jinabat, setiap kulit itu harus dibersihkan dari jinabat. Tapi kalau mau mengikuti pendapat tadi kan pendapatnya begitu. Tidak perlu dibersihkan, tidak perlu, udah buang-buang saja karena tidak ada satu hadis apapun. Mohon maaf, istimbat itu harus oleh ahlinya. Yang mengatakan tidak ada hadisnya itu siapa? Kalau Ustadz hari ini, saya lebih percaya Ustadz zaman dulu, karena zaman dulu itu tidak ada kepentingan apa-apa.
Jadi yang mengistimbat bahwa tidak ada hadisnya, ada dalilnya, yang ngomong begitu itu hafal berapa hadis atau pernah ngaji berapa kitab. Ya, itu kalau mau argumen. Tapi kalau saya lebih menitik beratkan tadi, kalau lagi haid ya hati-hati. Lebih baik jangan sisiran atau sisiran seperlunya. Kalau itu ya tidak ada salahnya kalau mau hati-hati. Ya, kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan. Ustadz, ketika mandi janabah, setelah selesai mengguyur seluruh tubuh dengan air mengalir, lalu bersabun, apakah itu masih bagian dari mandi janabah? Sudah tidak. Mandi itu selesai begitu air mengalir ke seluruh tubuh. Selebihnya itu sudah kenyamanan. Pakai sabun kenyamanan, pakai conditioner kenyamanan, atau yang mau nambahkan mandi susu ya. Setelah mandi janabah dia punya bathtub kemudian berendam di air susu. Silahkan. Jadi mandi itu cuman niat air ke seluruh tubuh, itu yang berpahala wajib atau sunahnya itu di situ. Selebihnya tadi mau sampoan atau tidak, ya, mau sabunan atau tidak, bukan bagian dari syariat mandi itu sendiri. Ya. Baik. Atau selesaikan dulu semua, yang akhir baru mandi janabah. Ya, karena di sini ada pertanyaan Ustadz, kalau seandainya di tengah-tengah mandi janabah udah beres, kemudian buang air kecil lagi, apakah harus wudhu lagi? Ya, iya harus wudhu ya Ustadz ya. Kalau itu ya jelas, karena kan seandainya mengikuti pendapat pertama bahwa mandi wudhunya sebelum mandi itu mencukupi keseluruhan mandi, artinya saat mengguyur itu tidak memegang markas komando gitu ya. Maka kok begitu mau keluar kebelet pipis ya pipis itu membatalkan wudhunya, nggak perlu mandi ya, nggak perlu mandi tapi wudhu lagi. Mandinya sah tapi wudhunya yang nggak sah lagi. Ya, mandi wudhunya jatuh, jadi Wudhunya harus diambil jatuh lagi kan gitu. Ini Nah, ada pertanyaan nih Ustadz. Nah ini bagus nih pertanyaannya nih. Kalau untuk air mandi itu harus suci ya Ustadz. Kalau mandinya pakai air hangat, bagaimana hukumnya? Baik ya. Jadi kan dalam ilmu air itu satu ada suci mensucikan. Ilmu air ya, kapan kita bahas Ustadz? Di kitab ini karena global tidak ada. Nanti minggu ada. depan ya, kita masih akan ngomongin hadas ya. Jadi masuk dari situ ya. Insya Allah ya. Baik, minggu depan itu kita masih akan ngomongin hadas ya, ngomongin menghadap kiblat dan seterusnya. Ya termasuk nifas, haid, tapi di sini tadi sudah dibahas, nggak apa-apa. Tapi kita mengikuti kitabnya aja. Jadi ini bocoran untuk pekan depan tentang air ya. Nah itu kalau air hangat gimana Ustadz? Baik, dalam fikih ada satu ya, air itu kalau sumbernya kan 7. Ya. Air hujan, air Jangan detil sungai. dulu Ustadz, itu minggu depan. Oke, minggu depan. Langsung sederhananya air hangat itu tidak mengapa kalau hangatnya itu karena pemanas, bukan paparan matahari. Kalau paparan matahari secara langsung hangat apalagi panas, itu jatuhnya makruh. Kenapa makruh? Molekul air itu berubah membahayakan kulit. Takutnya yang sudah pakai perawatan mahal-mahal gara-gara sekali kesiram air itu ya jerawatnya numbuh lagi, harus beli lagi produk Nuskin atau Keke yang lebih mahal lagi kan gitu. Seperti itu misalnya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya air hangat. Tapi kalau air panas apalagi mendidih haram. Ya, ingat ya. Air mendidih mandi haram, dengan Pak air Mirdan, mendidih hukumnya haram. Haram. Ya haram. Pak Mirdan. Jadi nggak apa-apa. Kalau Pak Mirdan sih ini bukan air mendidih, dia mandinya air susu dia. Ya. Pak Mirdan. Kenapa hari ini Pak Mirdan mulu ini ya? Jangan-jangan ada sesuatu ini. Enggak, karena yang ini. lain off kamera nih. Pak Hari udah boleh, Pak Heri. Pak Heri mandi susu sering beliau nih. Mas Hafiz juga ini, ayah Hafiz Bogor Cianjur Sukabumi dengan peci Jogokaryan itu. Masya Allah. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, mudah-mudahan nih ada yang bilang tadinya udah ngantuk tapi sekarang jadi nggak ngantuk ya. Gara-gara mendengar kantor pusat pasti. Jangan kantor pusat yang ini. Itu markas komando. Markas komando. Iya. Oke, baik.
Alhamdulillah pertanyaannya semua sudah sedikit banyak dijawab. Oh ya, ini ada satu lagi Ustadz. Beliau ini udah selesai operasi segala macem, wudhu itu bisa beliau, tapi pas membasuh kaki itu beliau nggak bisa, gitu. Nah itu gimana caranya Ustadz untuk rukhsahnya begitu? Udah Baik. selesai. Jadi gini, dalam wudhu itu kalau tidak bisa membasuh sendiri, kalau dimungkinkan minta dibasuhkan. Apakah oleh anaknya, oleh orang lain, atau kalau tidak bisa membasuh, gini, wudhu itu kan sunahnya pakai kursi, ya. Kalau bisa pakai kursi justru pas membasuh kaki itu, ya. Mungkin kalau begini bisa, ya. Siap. Misalnya seperti itu. Jadi kalau tidak bisa ya cukup misalkan diguyur. Syaratnya kan membasuh, tapi nggak bisa membasuh, maka rukhsahnya itu hanya dialirin air aja. Dialiri ya, tugas air. utama ya dialirin air, yang penting rata gitu. Seandainya nggak bisa dialiri air Ustadz karena masih ada sedikit luka. Nah, di dalam keterangan yang lain itu ini ada kasusnya berbeda. Jadi air itu hanya cukup untuk membasuh muka dengan membasuh tangan. Ini tetap harus dilakukan karena ada air, tidak boleh semuanya tayamum. Maka mengusap kepala dan kaki bisa disempurnakan dengan tayamum. Jadi ibu tadi misalkan muka bisa, tangan bisa, usap kepala bisa. Begitu kaki nggak mungkin, repot. Maka itu kesempurnaannya dengan tayamum. Ya, dalam yang ada di dalam kitabnya Habib Zain ini. Tayamum kan nggak sampai kaki Ustadz. Enggak, tadi karena mencukupi tadi, melengkapi kakinya enggak itu. Jadi enggak tayamum dengan debu, bukan. Jadi sebagian anggota wudhu kan sudah terbasuh, tapi belum sempurna. Karena ada halangan syariat seperti itu, maka dia menambahkan dengan tayamum. Karena ada air dan mampu dengan air, maka yang bisa dilakukan dengan air, lakukan. Tapi kaki itu kan bagian anggota yang wajib, kalau enggak dibasuh enggak sah wudhunya. Maka untuk kasus seperti ini menurut keterangan ulama diantaranya di kitab ini itu, maka dia mencukupkan, misalkan airnya cuma setengah gelas, ya maka dipakai itu untuk wudhu secukupnya. Kalau tidak semua anggota wudhu bisa terbasuh, maka disempurnakan dengan tayamum. Baik. Alhamdulillah ya, nggak kerasa udah jam 10 lewat ini. Ini ada yang komen Ustadz, kalau mandi pakai air mendidih ya mate Ustadz katanya ya. Terus, makanya tadi hukumnya haram. Ya. Kemudian ini berarti kalau mandi dari air heater water bagaimana? Ya boleh ya, berarti tadi Yang penting pengaturannya jangan teriak gitu ya, pastikan dulu. Jangan itu huslah gitu ya, gara-gara ternyata panas banget kan, itu mengagetkan tetangga dan seterusnya. Itu sering kami lakukan kalau masuk hotel ya, nggak tahu setelannya dikira ke sini, ternyata begitu Masya Allah ternyata suhunya 100 derajat ya, melonyoh bahasa Jawanya. Terus kemudian ini Zuraida, mandi taubat apa termasuk mandi sunat? Ya tadi udah disebut ya, tidak ada mandi taubat ya. Tapi kalau dari kata-kata Ustadz Nas itu dalam rangka riyadhah, bentuk penyesalan, yaitu bagian dari ikhtiar gitu ya. Agar kita itu punya kemantapan hati. Ya Allah, saya mandi ini sebagai pertobatan saya tidak akan mendekati maksiat kan. Innamal a'malu biniat ya, bagian dari penyesalan. Baik. Ini pertanyaan terakhir Ustadz. Kalau mandi janabah dengan air yang di bak, pada saat ambil air lagi ada yang menetes di bak. Jadi air tercampur dengan air yang sudah, ini air mustakmal. Apakah mandinya tetap sah? Jangan dijawab Ustadz, jangan dijawab. Karena ini akan dijawab minggu depan supaya teman-teman jadi penasaran ya. Jangan dijawab. Minggu depan kita akan bahas tentang air. Dalam teori event saya harus patuh sama state manager. State managernya mengatakan to be continued ya, berarti kita harus to be continued. To be continued ya. Mudah-mudahan ya ini materi-materi ini bisa lebih menyempurnakan ibadah kita, karena kita ini adalah ilmu tertinggi ya. Jadi ilmu tertinggi itu bukan ilmu matematik, fisika, kimia, biologi, ilmu bisnis, bukan. Ya, Anda bayar mahal-mahal ilmu 15 juta ya, Anthony Robbins itu pun paling belakang Ustadz di Singapura ya. Dulu waktu sebelum Covid itu ya. Teman saya bayar 15 juta itu paling belakang.
Anthony Robbins-nya kelihatan cuma di layar doang, ya. Enggak, itu bukan ilmu paling mahal. Ilmu paling mahal yang sekarang kita bahas, ilmu menyempurnakan ibadah. Karena kita mau pulang kampung, ya. Kita mau pulang kampung, maka ini adalah ilmu yang paling mahal, yang mudah-mudahan, ya, dengan ilmu yang makin sempurna seperti ini, ya, akhirnya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan ibadah kita. Kalaupun seandainya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, minimal akhirnya teman-teman jadi punya bahan googling, ya kan, punya bahan menggoogle, ya. Oh, yang kemarin tuh, ya, saya jadi tertarik dengan bahasan tentang syarat dan rukunnya mandi, ya, tapi kok nggak inget. Nah, coba silakan nanti googling, akhirnya ini jadi bahan untuk mencari dan menambah ilmu teman-teman semua. Baik, Bapak Ibu, ya, saya kok jadi makin semangat, ini udah jam 10:30 ya. Tapi kita harus mengakhiri dan ya silakan Ustadz Rosyidin untuk menutup kajian kita malam ini. Baik, ya, salah satu yang menjadi landasan kita untuk hakul yakin dengan pertolongan Allah adalah ayat yang mendatangkan rizki, kan, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pintu utama keluar dari aneka persoalan dan menjemput rizki itu dengan bertakwa. Ya, takwa itu wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan ketakwaan itu diawali dengan ketaatan. Dan ketaatan itu harus dengan ilmu. Al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Seseorang beramal tanpa ilmu maka tertolak. Jadi mudah-mudahan yang ngaji kita itu bagian dari menjemput rizki yang sempurna. Karena kita ingin menjadi orang yang paling bertakwa, menjauhi perintahnya, menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Betapa kita semakin yakin dari wudhu aja kita udah nggak punya dosa. Hadisnya mengatakan siapa berwudu dengan sempurna maka keluar kotoran atau dosanya dari kelopak matanya dan dari bawah kuku-kukunya. Maka begitu dia sholat itu menjadi pahala, bukan lagi menjadi gugur dosa. Kalau dia nanti istighfar, istighfarnya itu menjadi pahala, bukan menggugurkan dosa. Jadi mudah-mudahan ya di bulan Maulid ini mari kita tambahkan lagi sholawat kita. Kalau biasanya minimal 300 jadi lebih banyak lagi. Googling juga, ya, kitab Al-Barjanji dan terjemahannya biar kita tambah. Saya ingin menutup apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar yang mensyarah kitab hadis Bukhari, namanya kitab Fathul Bari. Ya, Maulid Nabi itu tanda syukur akan nikmat yang paling besar, yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Dilakukan dengan apa? Banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran, dan banyak menambah wawasan tentang sirah nabawiyah agar kita benar-benar semakin bersiap untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kematian kita atau akhirat kita. Demikian, mohon maaf lahir batin sekali lagi kepada para santri, para ustadz, para kiai yang menyimak juga mungkin di YouTube. Kalau dari sisi pembacaan kitab masih sangat kekurangan, tapi lagi-lagi ini sebagaimana pesan dari Al-Imam Abdul Al-Haddad Sohibur Ratib, zaman sekarang ini kalau punya ilmu sedikit yakin harus disampaikan karena waktunya menyampaikan ilmu. Ya, banyak orang yang punya ilmu diam-diam, nanti ada orang yang tidak punya ilmu pede, malah dia yang diikuti. Ya, tugas kita itu sama-sama menjaga jangan sampai kita ikut dengan ilmunya yang tidak ahli, justru kita ikut dengan Habib Zain. Mudah-mudahan ini menjadi keselamatan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Ustadz Rosyidin terima kasih, yang ada di Zoom terima kasih, yang di YouTube juga terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tadi udah ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.